Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lumadianto, alumni angkatan 17. Saya masuk tahun 1992. Ketika itu masih bernama SKS 6. Dan ketika itu kondisi sekolah jauh berbeda, tidak sebagus seperti sekarang. Selain karena masuk siang, fasilitas seperti laboratorium, alat praktek maupun persukaan sangat minim sekali. Tetapi itu bukan menjadi halang bagi saya. Justru saya merasa bahwa inilah sekolah yang saya cari. Karena apa? Saya merasa bahwa disinilah kami belajar langsung kepada profesi untuk menjadi seorang perwira pelaut. Dan ketika itu saya benar-benar haus ilmu. Saya tancap gas, bahkan saya tidak terbatas hanya di sekolah. Saya juga mencoba mencari literatur dari luar, diktat-diktat dari luar. Terlebih kalau saya mendapatkan diktat dari BPLP Semarang, itu saya sangat senang sekali. Dan itu benar-benar saya pelajari, saya dalami, dan semua itu alhamdulillah membuahkan hasil. Terbukti saya bisa terpilih menjadi wisudawan terbaik ketika lulus dari SKS. Kemudian ketika lulus saya melanjutkan ujian negara atau UKP di BPLP Semarang. Dan ketika saya sampai di BPLP Semarang itu saya sangat takjub. Karena apa? Sekolah pelayaran dengan gedung yang megah, fasilitas super lengkap menurut saya. Jauh berbeda dengan SKS yang waktu itu sudah berubah menjadi SPM. Tetapi justru itu menjadi pemicu semangat saya bahwa saya waktu itu langsung berikrar, saya harus bisa mengungguli lulusan dari BPLP ini. Ketika kami melaksanakan ujian UKP di Semarang itu sangat-sangat berat. Karena pertama, materi yang diujikan itu ada yang kami tidak dapat di sekolah. Karena memang ketika itu belum ada standarisasi silabus. Yang kedua, masih ada budaya uang. Jadi ada pemahaman di antara teman-teman bahwa kalau nggak bayar nggak bakal lulus. Itu. Tapi pemahaman itu saya patahkan. Dan alhamdulillah saya bisa lulus tanpa uang. Dan saya baru tahu ketika lulus bahwa dari sekian yang lulus itu hanya saya yang nggak bayar uang. Tahun 1998 alhamdulillah saya berhasil mendapatkan ijazah MPI waktu itu, kalau sekarang ANT 4. Setelah itu saya belajar dan saya tidak mau lama-lama. Setelah 2 tahun saya cepat langsung melaksanakan diklat untuk peningkatan ANT 3 yang waktu itu saya laksanakan di Semarang. Nah, ketika saya masuk di PIP Semarang untuk mengambil ANT 3, itu juga saya harus tancap gas. Benar-benar saya haus ilmu. Bahkan saya tidak mau membuang waktu saya sedikit pun untuk belajar. Dan alhamdulillah saya lulus sebagai lulusan terbaik jurusan nautika. Ketika saya sudah berhasil mendapatkan ijazah ANT 3, saya bertekad bahwa saya harus belajar ke luar negeri. Karena dengan kita bergabung di perusahaan luar, betul-betul yang diutamakan adalah profesionalisme. Tidak lagi ditanya kami ini lulusan dari mana, asalnya dari mana, kondisi fisiknya seperti apa. Yang diutamakan adalah skill. Ketika pertama kali belajar ke luar negeri, saya bergabung di perusahaan Malaysia sekitar 2 tahun. Kemudian saya bergabung juga dengan perusahaan Thailand, RCLC Management, sekitar 3 tahun. Tahun 2007 saya melaksanakan pendidikan peningkatan ANT 2 di PP3IP Jakarta. Dan kembali saya tancap gas untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dari pagi sampai siang saya kuliah ANT 2, siang sampai malam saya kuliah S1 Manajemen Transportasi Laut.
Dan memang BP3B Jakarta memfasilitasi pendidikan dengan sangat baik. Dan alhamdulillah saya dapat menyelesaikan kedua-duanya dengan baik. Tahun 2013 saya melaksanakan pendidikan peningkatan ANT1. Kemudian setelah lulus saya bergabung di perusahaan Evergreen Taiwan. Kemudian setelah itu tahun 2015 saya mulai bergabung di perusahaan Osaka Asaika Ion Jepang hingga saat ini. Disinilah saya benar-benar berkarir. Saya masuk itu sudah sebagai chief officer, dan alhamdulillah sekarang saya sudah percaya untuk menjadi nakoda atau master di perusahaan ini. Apa yang saya ucapkan atau ikrarkan 27 tahun yang lalu sekarang sudah terbukti. Sekarang yang menjadi anak buah saya bukan hanya lulusan dari PIP Semarang, tetapi juga dari STIP Jakarta. Suatu kebanggaan bahwa saya sebagai alumni dari SMK Putra Samudra dipercaya untuk memimpin kapal ini untuk mengarungi samudra. Adik-adik taruna kalau ditanya kenapa sih pengen masuk pelayaran, sebagian dari mereka bercita-cita pengen mengelilingi dunia. Nah, kapal seperti ini yang cocok untuk kalian. Bulan Juni 2022, kapal ini bersandar di Pelabuhan Damietta, Egypt. Dari sana kemudian melakukan pemuatan di Asdod, Israel. Dari Israel, belayar ke barat, mengarungi Samudra Atlantik menuju New Orleans, USA. Dari USA melakukan pembongkaran pupuk, kemudian memuat lagi corn. Setelah itu belayar melewati Panama Canal. Setelah itu belayar ke barat lagi, menyeberangi Samudra Pasifik menuju Pelabuhan Kinura, Jepang. Nah, dari Jepang kemudian belayar ke utara menuju Alaska yang sudah sebentar lagi daerah kutub. Dari sana memuat konsentrat untuk dibawa ke Australia di Townsville, menyeberangi Samudra Pasifik. Dari Townsville kita bongkar kemudian muat raw sugar untuk dibawa ke Semarang. Dari Semarang berlayar lagi ke Australia menuju Pelabuhan Bunbury untuk muat barley. Dari Bunbury kita belayar lagi ke barat lagi menyeberangi Samudra India menuju Dammam, Saudi Arabia. Nah, selama hampir 7 bulan kapal ini sudah mengelilingi dunia. Wahai generasi muda, saya tantang kalian untuk membentangkan cita-cita kalian seluas 7 samudra. Jal Sifah Jaya Mahai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.